Hai, selamat sore teman-teman. Sebentar ya. Kok saya nggak bisa lihat teman-teman yang ada di sini siapa aja ya? Gimana caranya mau lihat? Sebentar ya. Ada 5 yang masuk, tapi kok saya nggak bisa lihat kalian ada siapa aja namanya. Jadi bagaimana nih kalau aku nggak bisa lihat komen? Oh, ini dia. Ini dia. Hello Kennedy, hello Hardy, hello Murni, hello Eliawati. Selamat sore. Ini jamnya sudah boleh mulai kali ya. Selamat pagi sahabat MDRT dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Maria Jenny Indrajana. Saya adalah bagian dari Komite MDRT Indonesia dan sekaligus saya menjabat sebagai MCC Company Chair dari sebuah perusahaan asuransi di Indonesia. Tahun 2020 ini saya sudah dari 2018, 2019, 2020 saya sudah mencapai 3 tahun MDRT dengan 2 kali COT. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena pada hari ini tanggal 1 Juli 2020 adalah hari pertama kita memasuki Q3 di tahun 2020 ini. Sehingga pada kesempatan hari ini dengan topik I Believe, I Achieve, saya juga akan menceritakan 3 fase kehidupan saya selama saya berada di industri ini. Fase pertama, dan sebelum saya mulai suatu cerita, saya ingin memberikan hadiah bagi teman-teman yang sudah bergabung di FB Live ini. Saya akan memberikan 3 buah kartu nama. Karena ini adalah Q3, 3 buah kartu nama bagi sahabat yang dapat screenshot FB Live ini dengan wajah kalian dan tag di IG story masing-masing, Instagram story, dan tag nama saya Jenny_Indrajana. Untuk 3 sahabat akan saya berikan kartu nama ini. Untuk pemenang kedua akan saya berikan goodie bag ini, sebuah memo pad dari MDRT yang saya beli jauh-jauh pada waktu annual meeting dan akan saya berikan kepada teman-teman sahabat MDRT. Juga memo pad ini khusus untuk sahabat juara pertama akan saya belikan ini. Nanti sebagai juri saya dibantu tim media dan promotion dari Komite MDRT Indonesia akan mengumumkan pemenangnya di Instagram. Sebelumnya, fase pertama saya pada waktu saya mulai di industri asuransi ini adalah dimulai di tahun 2008. Ketika saat saya pertama bergabung di industri asuransi, dan pada waktu itu status saya sebagai seorang ibu rumah tangga, sehingga saya butuh duit. Dan karena saya sejak menikah menjadi ibu rumah tangga, maka saya otomatis tidak ada income, sehingga saya bertemu ibu ini, leader saya yang pertama kali mengajak saya join di industri. Saya tidak tahu apakah ibu ini gabung atau tidak, Ibu Devi. Terima kasih telah memperkenalkan saya di industri asuransi ini. Dan begitu saya tanya, apa sih yang harus dilakukan? Kelihatannya kok gampang ya, hanya berjualan. Sehingga itulah yang saya lakukan. Saya kumpulkan database nama dari teman-teman yang saya kenal. Lalu kurang dari seminggu saya sudah ujian, saya sudah mengikuti training, dan langsung saya maju. Dalam seminggu pertama, saya sudah buat list setiap hari. Setiap hari saya buat 5 janji ketemu dengan 5 calon prospek. Dan puji Tuhan, selama 3 bulan pertama, sejak saya bergabung di industri asuransi, saya rupanya tanpa saya sadari juga, saya memperoleh rasio closing 100%. Artinya dari semua calon prospek yang saya kunjungi, setiap hari 5 calon prospek,
Dan karena sudah janji ketemu, mereka sudah mengerti apa yang akan kita bahas dalam diskusi pertemuan ini. Closing. Dalam sebulan pertama, saya sudah capai trip untuk pergi. Dalam 3 bulan pertama, saya sudah capai MDRT. Namun pada waktu itu karena saya masih sangat baru di industri ini, saya tidak mengerti MDRT itu apa dan kegunaan MDRT itu apa. Apakah benefitnya? Yang saya tahu hanya MDRT harus bayar membership dan membershipnya tidak murah, sehingga saya merasa saya tidak perlu, saya tidak mau ambil membershipnya. Dan itu terus saya lakukan selama 5 atau 6 tahun berturut-turut. Saya setiap tahun mencapai MDRT, namun saya tidak pernah mengambil membershipnya. Sehingga itulah saya sebut sebagai fase pertama saya dalam industri asuransi, di mana sayang sekali sebenarnya ya, karena kan saya terhitung sampai 2020 ini sudah 12 tahun menjalani industri asuransi. Namun kok pencapaian MDRT saya yang terhitung baru 3 kali dengan 1 MDRT dan 2 COT, karena saya ada miss sekitar 5 atau 6 kali saya capai MDRT tersebut, namun saya tidak pernah mengambil membershipnya. Dan yang saya lakukan pada waktu itu hanya berjualan. Sehingga pada satu saat saya mengalami titik jenuh, boring. Karena kalau kita hanya berjualan, mungkin saya kurang bisa meresapi apa artinya, apa indahnya dari industri ini. Sehingga suatu hari ada seorang teman yang memperkenalkan saya kembali kepada MDRT, yang menggelitik saya, mengajak saya untuk meraih lagi MDRT seperti yang dulu pernah saya raih. Dan pada awalnya saya tidak tertarik karena saya tidak pernah merasa MDRT itu sebagai suatu komunitas ataupun pencapaian yang dahsyat. Tapi ternyata setelah pertama kali saya mendaftarkan keanggotaan MDRT saya di 2018, langsung di bulan Februari 2018 saya pergi ke MDRT Experience, acara MDRT Experience, dan saya merasakan betapa dahsyatnya suasana di situ, orang-orangnya, auranya positif semua, dan semua dari internasional berada di situ, sehingga saya bertemu dengan teman-teman baru, membuka wawasan saya, sehingga saya lebih giat dan merubah mindset saya. Lalu di situ juga oleh mentor saya, seorang bapak qualifying live MDRT ini, yang saya tidak tahu apakah bergabung juga di di FB Live ini, yang terus memberikan saya edukasi dan pengetahuan tentang MDRT, sehingga saya mulai mengenal whole person concept, dan saya merasa wah, kayaknya klik nih. Saya menemukan saya menemukan cocok. Karena whole person concept itu pun apa yang saya terapkan sehari-hari dalam kehidupan saya, dimana kita harus ada balancing life terhadap Tuhan, religion, terhadap pendidikan, edukasi. Setiap kali kita terus belajar untuk memperbaiki dan menambah ilmu kita, wawasan, financial, family, relationship, servicing. Sehingga saya senang sekali dan saya lebih giat lagi. Apa yang saya lakukan sekarang adalah lebih ke servicing terhadap klien saya. Sehingga bukan berjualan lagi. Yang saya lakukan adalah memberikan servis kepada mereka, memberikan solusi dan perlindungan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka mau, apa yang mereka cari. Dan oleh sebab itu, puji Tuhan juga, saya bisa upgrade diri saya dari MDRT, dari yang tadinya MDRT, saya bisa meraih COT selama 2 kali berturut-turut. Karena setiap kali ketemu calon prospek, calon nasabah tersebut, saya banyak melakukan konsultasi. Apa yang mereka butuhkan, gali kebutuhan mereka, lalu apakah perlu untuk keluarga atau hanya si pencari nafkah. Kalau hanya satu yang dilindungi, mengapa tidak semua? Seperti itu. Itu yang banyak saya lakukan pada akhir-akhir ini. Itu adalah fase kedua saya di kehidupan saya di bidang asuransi ini. Fase ketiga adalah ketika saya diminta untuk bergabung di komite MDRT Indonesia.
yang pada awalnya saya menolak karena saya tidak tahu bahwa MDRT pun saya masih baru. Tahu-tahu saya bisa meraih COT, suatu prestasi yang dahsyat. Dan tiba-tiba saya ditawari lagi bergabung untuk di Komite MDRT Indonesia, yang mana satu orang pun dari anggota komite itu saya nggak kenal sama sekali. Tapi ternyata begitu masuk ke Komite MDRT Indonesia tersebut, malah saya menemukan saya yang lebih dahsyat lagi. Saya menemukan jati diri saya menemukan keluarga baru. Karena di situ meskipun kami semua dari berbagai bendera, tidak dari company yang sama, tapi kita saling berbagi, saling dukung, saling support, dan pembelajarannya itu benar-benar luar biasa dahsyat. Saya sangat menyayangkan teman-teman financial consultant, producer, ataupun leader yang hanya meraih angka, istilahnya ya, pencapaian-pencapaian. Mereka mencapai angka MDRT namun tidak mengambil membershipnya karena mereka belum merasakan benefitnya. Apalagi mereka yang menolak untuk bergabung di Komite MDRT Indonesia ini, karena saya sudah merasakan manfaatnya dan menambah wawasan saya, menambah semangat hidup saya, menambah balancing life saya untuk whole person concept, sehingga saya merasa MDRT ini benar-benar suatu organisasi internasional yang memang benar-benar berguna. Dan bagi para new agents yang juga mungkin mau bergabung pada hari ini, join di acara FB Live, ini adalah suatu wadah dan komunitas yang sangat tepat bagi kalian. Mungkin yang banyak teman-teman akan tanya atau bingung, bagaimana saya meraih rasio closing 100% tersebut pada waktu saya baru join 1-3 bulan di industri asuransi pada tahun 2008. Karena yang ada di pikiran saya waktu itu adalah, saya mau terima posisi ini, saya berani terima pekerjaan ini, dan kita tugasnya adalah satu, berjualan. Waktu itu kan tugas saya. Jadi saya pelajari produknya, saya yakin saya mampu, sehingga yang ada pada diri saya adalah saya harus bisa, saya pasti bisa, dan saya yakin bisa. Ini 3 hashtag yang selalu ada pada diri saya, dan saya bawa kemanapun saya berada. Dan dalam whole person concept juga, entah itu relationship, entah itu education, entah itu segala macam, saya harus bisa, saya pasti bisa, dan saya yakin bisa. Karena kalau kita punya keyakinan tersebut, maka dream, goal, dan tujuan kita itu pasti akan lebih mudah tercapai, karena kita akan menjalaninya step by step, satu demi satu. Mungkin teman-teman juga bingung, istilahnya mengapa saya ingin bergabung di industri ini, dan masing-masing teman-teman punya alasan sendiri. Dan bagi saya sekarang, seperti yang tadi saya katakan, servicing itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya, karena saya dengan klien dapat berkomunikasi pada suatu frekuensi yang sama, kita bercakap-cakap. Dari proses awal saya bergabung di tahun 2008 sampai sekarang tahun 2020, yang saya perhatikan, dan terutama karena situasi ini pada saat ini, tahun ini 2020, di mana banyak teman-teman yang mengeluh kesulitan ekonomi kah, atau kesulitan untuk closing kah, atau kesulitan untuk, sehingga banyak yang malah berpikir untuk switch profesi. Betul? Saya pun pada awalnya Januari 2020 saya punya resolusi sendiri. Saya pada akhir
2009 dan awal 2020. Waktu itu resolusi saya, ambisi saya adalah saya ingin mencapai MDRT di bulan Januari. Karena saya sudah terbiasa mencapai MDRT di Q1. Di bulan Januari sampai Maret saya capai MDRT. Sehingga di 2020 ini saya pikir saya mau mengupgrade diri saya untuk mencapai MDRT di bulan Januari. Tapi ternyata apa yang terjadi begitu bulan Januari, saya masih terlena. Masih pergi berlibur dengan keluarga. Padahal waktu itu tanggal 3 Januari, teman saya sudah ada yang mengabarkan bahwa dia sudah berhasil meraih TOT pada tanggal 3 Januari tahun 2020. Waktu itu saya pikir, nanti saja, saya masih mau santai dulu, saya tidak mau kejar dulu. Sehingga kemudian terjadi peristiwa lockdown dan sebagainya. Saya malah tambah semakin santai juga, karena salah satu doa saya adalah sebetulnya tahun 2009 dan 2018 itu saya banyak traveling keluar kota, banyak meninggalkan keluarga, banyak meninggalkan anak-anak. Hampir setiap bulan pasti ada acara travel keluar kota. Sehingga salah satu doa saya adalah saya kepengen kerja dari rumah. Sehingga saya cukup bersyukur sebetulnya karena doa saya terkabul juga. Saya harus stay di rumah. Kita semua harus stay di rumah. Tapi dengan stay di rumah itu tidak mengganggu aktivitas kita untuk tetap aktif dan produktif. Karena kalau saya perhatikan dari awal tahun saya bergabung 2008 sampai 2020, yang banyak saya lakukan juga sama. Prospecting lewat telepon juga. Menceritakan kepada mereka bagaimana benefitnya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cari. Lalu dari situ kita buat proposal, lalu telepon lagi mungkin, consulting. Sehingga prosesnya saya perhatikan cukup sama. Tidak ada alasan bagi teman-teman untuk mengatakan tahun ini adalah tahun yang sulit untuk melakukan produktivitas dan aktivitas. Malah saya merubah resolusi saya di tahun 2020 ini. Karena sekarang adalah hari pertama 1 Juli 2020, hari pertama di Q3 ini, maka saya juga sampaikan kepada teman-teman bahwa resolusi saya dari awal saya ingin menjadi MDRT di bulan Januari. Sekarang saya rubah bahwa saya harus bisa mengajak tim saya dan teman-teman sahabat yang lain untuk menjadi MDRT bersama-sama saya. Istilahnya, saya nggak mau kalau saya hanya sendirian capai MDRT, COT, lalu dapat penghargaan, naik panggung. Kan lebih keren kalau satu tim sama-sama, raih MDRT sama-sama, raih tripnya sama-sama, pergi sama-sama, saling memotivasi, saling bertukar pikiran. Dan itu yang banyak saya lakukan pada akhir-akhir ini. Mungkin telepon kepada teman-teman, sekali telepon bisa 2 jam, ada yang sampai malam, larut malam juga, karena kita sering consulting dan kita kalau sudah mengalami kecocokan itu seperti sebuah frekuensi ya. Sebuah frekuensi, kita bicara pada frekuensi yang sama, menemukan titik temu, titik aha masing-masing. Apa sih yang kamu ingin cari? Apa yang saya ingin cari? Oke, kita sama-sama, mari kita kejar MDRT tahun ini. Mari kita berikan solusi yang terbaik bagi calon nasabah. Kendala apa yang kamu temui, kendala apa yang saya temui, itu yang banyak dilakukan. Tapi jika kita misalnya juga bertemu dengan calon prospek dan mereka memberikan penolakan atau keberatan, dan lalu kita sudah memasang kubu-kubu kita sehingga frekuensi kita berbeda, itu tidak akan pernah bertemu. Frekuensi yang berbeda ini tidak akan bertemu di suatu titik sehingga tidak akan terjadi titik kesepakatan tersebut. Mungkin kira-kira dari saya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa saya ingin mengajak teman-teman juga menggali masing-masing apa keyakinan dan apa yang ingin teman-teman achieve di tahun ini. Dan kalau saya bisa, saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa. Karena itu yang selalu ada pada
diri saya bahwa saya harus bisa, saya pasti bisa, dan saya yakin bisa. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan apa? All about mindset, not the situation. Thank you, Kennedy. Bicara pada frekuensi yang sama, hal yang sama. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan. Jangan lupa juga tadi yang saya bilang, saya akan memberikan giveaway untuk teman-teman berupa card holder untuk 3 orang dan memo, serta juara pertama saya akan berikan memo juga. Kalau dari selama ini mungkin teman-teman bertanya, bagaimana saya bisa ketemu data referral? Kita masing-masing harus tahu kekuatan diri kita itu apa, karena setiap manusia punya bakat yang berbeda. Dan kekuatan saya adalah pada connection, komunikasi. Saya senang sekali bersahabat, bertemu dengan orang baru tanpa menghilangkan orang-orang lama, memperoleh wawasan baru, sehingga dari situ saya banyak mendapat referral, rekomendasi yang kemudian akan juga menjadi nasabah kita. Teman-teman tetap juga harus hati-hati, karena banyak dari rekomendasi tersebut, kan ini rekomendasi ya, berarti saya nggak kenal orang ini siapa. Tiba-tiba saya dikabarin temen, kamu tolong hubungin si A, dia lagi perlu asuransi dan katanya perlu urgent, dia harus buru-buru ambil asuransi dan dia sudah ditawarkan dari perusahaan lain, dari beberapa perusahaan lain. Saya bilang ya biarkan saja, kan wajar sebagai manusia pasti kepengen shopping-shopping dulu untuk mencari satu yang mereka cocok. Dan pada waktu menelpon, ngobrol, saya juga bingung sebenarnya, karena dia bilang saya kepengen asuransi yang bisa cover untuk gigi dan dia ingin cover untuk satu keluarga. Tapi ternyata setelah saya buat proposal, pada hari itu juga saya berikan proposalnya, dia bilang dia sudah ambil dari perusahaan lain. Sehingga saya bingung, kenapa kok ngomongnya beda. Tadi bilang saya belum ada asuransi, saya perlu asuransi, tiba-tiba sudah ada. Dan yang saya lebih shock lagi, seminggu kemudian orang tersebut meninggal. Seminggu kemudian orang tersebut meninggal. Berarti asuransi yang dia sudah ambil itu polisnya juga belum sempat jadi, dia sudah meninggal. Dan ternyata dia sudah terkena stroke sudah lama. Karena ini kan rekomendasi ya, jadi saya nggak pernah ketemu orangnya, kita hanya ngomong by phone. Hari ini saya sampaikan kepada teman-teman juga harus hati-hati. Pintar-pintarnya kita juga menggali informasi tentang calon prospek kita. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita, karena dalam hati waktu saya dengar meninggal, saya cukup shock dan saya berterima kasih juga pada Tuhan, karena kalau dia betul klien saya, itu kan udah sakit sebelumnya, tapi dia nggak bilang sama kita, kan berarti kan niatnya kurang baik juga. Boleh share aktivitas MJ bisa dan MDRT COT dari awal tahun. Apakah ada segmen market tertentu yang difokuskan? Thank you Johan Panggara. Untuk market atau segmen fokus tertentu tidak pernah ada. Karena saya tidak pernah memandang dari segi segmen market tertentu. Tapi memang kebanyakan yang jadi klien saya adalah keluarga. Sehingga ayah, ibu, anak-anak, dan kemudian mereka juga memberikan rekomendasi untuk orang tuanya, untuk saudaranya, sehingga dari situ mereka menjadi klien saya. Sore Ci, dahsyat banget. Mohon sharing bagaimana cara memotivasi diri agar tetap powerful dalam menjalani aktivitas sharing. Terima kasih Ketut Susi.
mohon sharing bagaimana cara memotivasi diri agar tetap powerful dalam menjalani aktivitas sharing. Bagi teman-teman yang mungkin kenal saya sehari-hari, mungkin juga tahu ya bahwa saya orangnya suka bercanda. Dan mungkin saya dilahirkan untuk punya aura positif atau positif energi yang lebih dari orang lain, sehingga saya tidak pernah takut untuk ketemu orang asing. Misalnya seperti itu fase ketiga saya sendiri dicemplungin aja di komunitas MDRT Indonesia. Saya nggak takut, saya nggak kenal siapa-siapa di situ. Terus saya mulai menyapa teman-teman yang sudah lama, komite lama. Begitu juga jika saya harus berada di suatu pesta atau acara atau duka cita, itu saya duka cita terutama saya juga terbiasa saya datang sendiri, karena fokus saya tujuannya kan untuk belasungkawa kepada yang sedang berduka. Di situ saya bisa kenalan lagi kepada orang lain, sehingga cukup powerful juga, karena itu adalah aktivitas saya. Datang ke orang sakit, orang meninggal, ke pesta, ulang tahun, semua saya datengin karena saya suka bergaul. Intinya itu aja sih. Terima kasih Miliana. Beni Yustian, bisa minta tolong di-share Ci, bagaimana CMJ meminta dan mendapatkan referral yang bisa satu frekuensi, yang bisa kita bantu proteksinya. Nah, ini sangat menarik ya, karena pernah juga saya dapat rekomendasi lah ya. Saya lebih bilang rekomendasi daripada referral, karena rekomendasi itu berarti orang itu yang kita kenal, dia bukan hanya kasih nomor telepon. Ini Jen, nomor telepon ini nih, tolong Voti misalnya. Ini Voti nih lagi perlu asuransi, kamu telepon dia. Itu referral. Itu beda sifatnya dengan rekomendasi. Rekomendasi adalah teman saya ini sudah memberikan kepada Voti, Vot, kamu tak kasih nomor teleponnya si Jenny ya. Aku tuh misalnya kliennya Jenny, ambil asuransi dari dia. Ataupun dia bukan klien saya, dia bilang ini si Jenny nih, saya tahu dia bergabung di industri asuransi, mungkin kamu bisa ngobrol sama dia. Dan itu baru saya jadi lebih enak, lebih gampang saya teleponnya. Bu Voti, saya dapat nomor telepon ibu dari Ibu Justin. Saya dengar Ibu Voti ada perlu untuk kebutuhan mencari asuransi. Kira-kira apa yang Ibu Voti butuhkan? Dari situ kita ngobrol, gali keperluan dia, ngobrol. Dan pada saat ngobrol itu kita bisa merasakan feelingnya. Apakah kita bisa cocok ngobrol dengan dia? Apakah bisa satu frekuensi atau tidak? Karena kalau nggak ada connection, nggak ada koneksi, nggak ada frekuensi yang sama, itu mau ngobrol kayak gimana pun juga nggak bisa ketemu. Jika satu frekuensinya sudah sama, itu ada rasa kepercayaan dari satu sama lain. Dia merasa cocok dengan saya pun merasa cocok dan dipercaya, sehingga terjadilah suatu closing tersebut. Kira-kira mudah-mudahan itu dapat membantu. Terima kasih Voti Anggia, maaf saya pinjam namanya ya buat contoh. Satu tips supaya bisa konsisten COT. Satu tips supaya bisa konsisten COT dari Adita Muksin pastinya adalah melakukan aktivitas setiap hari. Karena dari satu aktivitas kecil belum tentu berarti closing. Aktivitas itu bisa aktivitas apa saja, ketemu teman-teman, ketemu gathering seperti yang tadi saya bilang. Dari cara itu kita bisa mendapatkan cases. Premi besar, premi kecil bagi saya selalu sama. Dari premi kecil digabung satu keluarga bisa menjadi premi yang lumayan besar juga. Premi besar jika memang keluarga ini mampu mapan, ekonominya bagus, bisa menjadi premi yang sangat besar juga. Sehingga dari angka yang kecil itu kita gabungkan terus, maka akan dapat mencapai konsisten COT. Dan pastinya Adita juga bisa, karena Adita, saya tahu teman saya Adita Muksin ini benar-benar seorang pribadi yang sangat luar biasa.
CMJ dari Kennedy Sumarli. Bagaimana goals harian yang baku bagi seorang CMJ? Bagaimana goals harian yang baku bagi seorang CMJ? Saya goals harian tidak ada yang baku sih Kennedy. Tapi saya selalu sudah menetapkan schedule untuk besok saya mesti ngapain. Besok jam sekian saya janji dengan siapa. Besok jam sekian saya mau telepon dengan siapa. Saya acara dengan apa. Sehingga saya cukup kurang suka kalau tiba-tiba ada orang yang minta, kan saya udah janji jam 7 nih misalnya. Tiba-tiba dia bilang, aku jam 4 udah nganggur nih, bisa nggak ketemu saya jam 4? Ini saat ini ya, maksudnya kita lakukan sekarang ini. Karena kan udah orang-orang mulai udah lebih stabil. Dan kita juga saling menjaga kebersihan masing-masing kan, karena nggak mau saling menularkan. Jadi saya beritahu bahwa kita kan udah janji jam 7, maaf jam 4 saya udah ada appointment dengan orang lain. Kalau Bapak tidak keberatan karena kita janjinya jam 7, boleh nggak tunggu jam 7? Karena kalau yang jam 4 ini saya harus cancel, kan repot, saya harus pindahkan semua jadwal. Begitu Kennedy. Karena itu goals harian saya, jadi setiap hari pasti beda-beda. Tapi sebelum tidur pasti saya sudah siapkan jadwal saya untuk besok apa saja. Misalnya saya mau ke Zoom meeting, saya udah tahu jam berapa yang saya harus ikuti, jam mana yang saya tidak mau pilih, lalu kegiatan apa lagi yang harus saya lakukan. Rekomendasi beda dengan referral, yes. Untuk case-case besar, biasanya jenis produk asuransi seperti apa CMJ yang dipasarkan? Misalnya education, pensiun, hospital lainnya. Johan Vanggara, kebetulan untuk case-case besar itu kebanyakan adalah untuk kesehatan. Karena kesehatan mungkin nasabah saya juga dari segi usia sudah lumayan tinggi. Dan karena biasanya satu keluarga ya, sehingga ayah, ibu, lalu anak-anaknya, mungkin istrinya aja bisa sekitar 50-an juta setahun, kira-kira segitu. Sehingga ditambah suami mungkin 50 juga, ditambah anaknya mungkin sekitar 25, mungkin sekitar seperti itu Johan. Jadi jawabannya untuk kesehatan biasanya. MJ rata-rata setahun berapa CC? CC itu apa? Case ya. By the way, ini saya matikan aja ya, sorry lagi testing lampu. Maklum karena nggak biasa FB Live baru kali ini. Rata-rata setahun berapa cases? Pertanyaan yang hampir sama dengan Billy kali ya. Untuk COT butuh berapa case CMJ? Yang pasti tahun lalu itu 1 bulan minimum ada 2 case. Yang pasti tahun lalu 2019. Tapi kan kadang-kadang 1 bulan bisa lebih, kadang 5-6 case. Mungkin 1 tahun menjawab pertanyaan Sansan dan Billy, mungkin 1 tahun sekitar 30 sampai 36 case. Boleh di-share perbedaan kegiatan selama saat work from home dengan kegiatan rutin sebelumnya. Dari Ibu Suni Variana yang saya kagumi, yang cantik sekali dan selalu cetar, sudah 27 tahun di industri asuransi. Saya harus belajar banyak dari Ibu Suni. Boleh di-share perbedaan kegiatan selama work from home dengan kegiatan rutin sebelumnya. Kegiatan work from home dengan kegiatan rutin sebelumnya, saya malah sebetulnya lebih suka work from home seperti sekarang. Karena saya itu mungkin termasuk yang gampang alergi dan kondisi fisik saya juga kurang bagus banget. Sehingga kalau saya sering pergi-pergi, itu saya sering sakit, batuk, pilek, itu udah langganan kayaknya hampir setiap bulan. Belum sempat sembuh, udah batuk pilek lagi bulan berikutnya, apalagi kalau banyak traveling. Sehingga selama work from home, yang dalam arti asuransi ya, kita lakukan prospecting by phone.
Saya sih belum pernah selama ini prospecting by Zoom, karena kita harus melihat kenyamanan calon klien kita. Belum tentu semua calon klien kita suka dengan dunia digital, suka dengan teknologi. Sehingga saya ngambil gampangnya aja by phone. Lalu karena kan kebanyakan ini mereka sudah saya kenal, sehingga saya sudah tahu kondisi kesehatannya seperti apa. Jadi saya tinggal mengirimkan formulirnya, mereka tinggal tanda tangan, lalu kirim kembali ke saya. Itu perbedaan dengan rutin sebelumnya, karena rutin sebelumnya kan kita harus melakukan janji ketemu. Seperti itu Bu Suni, mungkin bisa menjawab. Apa kebanyakan kliennya sudah punya askes di tempat kerja? Kalau sudah, apa yang membuat mereka mau mengambil askes sendiri? Kebanyakan sudah punya askes di tempat kerja, betul. Tapi mungkin di tempat kerja tersebut dia dapat belum maksimal. Atau mungkin hanya si kepala keluarga, anaknya belum ada. Sehingga kadang saya nggak nawarin, itu mereka yang mau sendiri. Dia bilang, iya kan ini selama saya di tempat kerja sekarang, tapi saya juga nggak tahu di tempat kerja ini saya berapa lama. Saya merasa perlu asuransi tambahan yang bisa cover semuanya, dan saya perlu untuk saya sendiri beserta istri dan anak-anak. Sehingga kebanyakan dari klien sendiri yang minta seperti itu sih, Adita. Dan pastinya karena yang mereka mau mengambil sendiri itu manfaatnya lebih dari yang di cover di kantor ya. CMJ, apa goal tahun ini dan bagaimana mengaturnya dalam 6 bulan ke depan? Dari Ibu Ika Solika yang sangat cantik. Goal tahun ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa saya nggak mau lagi jadi MDRT itu hanya MDRT saya sendiri. Saya harus ajak tim saya sama-sama MDRT juga. Dan teman-teman saya yang di sekeliling saya harus sama-sama MDRT. Istilahnya saya sudah siap. Jika dulu ada mentor saya yang mengajarkan saya untuk menjadi MDRT, maka saat ini saya sudah siap bahwa saya juga mau menjadi mentoring MDRT. Thomas Andy, bagaimana CMJ mempertahankan konsistensi MDRT setiap tahun? Apa yang memotivasi? Yang memotivasi saya adalah untuk memberikan solusi yang tepat bagi setiap nasabah tersebut. Karena setiap nasabah punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita pukul sama rata. Dan kita harus menyesuaikan dengan kemauan mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi, lumayan banyak yang keluarga ya, sehingga itu bisa membantu saya untuk mempertahankan konsistensi MDRT saya. Sumin Liu, CMJ, boleh sharing mengapa seorang agen asuransi harus bergabung ke dalam MDRT? Karena MDRT itu adalah organisasi internasional, di mana di internasional ini kurang dari 2,5% agen asuransi yang dapat qualify menjadi MDRT dan dapat bergabung menjadi MDRT. Sehingga jika Sumin Liu bisa capai MDRT juga, dan kalau udah capai juga mengambil membershipnya, maka kita dapat wawasan baru, kita dapat bertemu dengan teman-teman internasional dalam bahasa yang sama, frekuensi yang sama, yaitu komunitas MDRT, saling berbagi dan dapat pembelajaran yang luar biasa. Itu yang membuat saya juga menyesal, mengapa tidak dari dulu saya sudah konsisten MDRT tapi kok saya nggak ambil membernya. Karena kan sekarang saya baru 3 berarti ya. Kalau dari dulu saya ambil member MDRT, mungkin saya sudah capai 9 kali. Saya sudah hampir mencapai live MDRT. Dan itu yang ingin saya capai, Sumin Liu, live MDRT, qualifying live MDRT, seperti mentor saya. Kanti Chandra,
CMJ, bagaimana caranya dapat referensi dari customer bagi agen yang belum punya banyak pengalaman di bidang ini? Caranya adalah dengan banyak bergaul seperti saya. Karena saya banyak bergaul, saya punya banyak sahabat, dan itu juga suatu kekuatan saya, mungkin talenta saya yang lebih di bidang itu. Saya suka bertemu orang, saya suka bersahabat. Kalau keadaan seperti sekarang lockdown, ya nggak apa-apa, kita by phone aja, calling, keep in touch. Semua klien tetap saya keep in touch, semua teman-teman tetap saya keep in touch, lewat WA group juga. Sehingga itu yang dapat membuat orang-orang tahu bahwa Tanti juga bergerak di bidang asuransi, sehingga kalau ada teman-teman lain yang butuh asuransi bisa direferensikan ke Tanti. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Thomas Andy, CMJ, bagaimana caranya follow up Bagaimana caranya follow up Kanas yang super sibuk, setiap diminta waktu selalu bilangnya nanti di info ya, karena biasanya tiba-tiba dia meeting dengan orang proyek. Kalau seperti itu, kemungkinannya mungkin dia ngeles, nggak mau ketemu kita. Jadi kita nggak usah terlalu berharap pada orang tersebut. Kita move on. Istilahnya kamu punya prospek mungkin 10, kan dari 10 itu nggak semua bisa closing. Tapi kalau kamu hanya prospek satu orang, lalu orangnya terus bilang sibuk, lagi ada proyek, kan kita nungguin terus gitu kan, nggak enak ya. Lebih baik prospek ke banyak orang, sehingga dari situ bisa lihat juga Thomas Andy yang serius mau menemui kita yang mana, yang serius perlu asuransi yang mana, yang hanya sekedar comparison yang mana. Dari seperti itu pengalaman kita bisa mengerti dan membandingkan. Diana Sisilia, luar biasa Ibu MJ pengalamannya. Kalau dari saya dengar, most of nasabahnya sudah merasa perlu dan penting akan adanya proteksi. Apabila bertemu dengan yang masih kurang awareness-nya, bagaimana Bu MJ menghandle calon nasabah tersebut? Apa yang akan Ibu share ke mereka? Nomor 1, saya orang yang kurang suka argumen. Sehingga kalau dia menolak asuransi atau pernah dikecewakan atau asuransi atau apa, ya saya coba edukasi sih. Seperti apa polisnya, apakah polisnya masih aktif, boleh saya baca klaim seperti apa yang waktu itu mungkin ditolak, atau dia merasa saya nggak butuh asuransi. Paling susah sebetulnya ketemu orang yang merasa nggak butuh asuransi, karena kita harus argumen dulu kan, dan saya nggak suka argumen, sehingga biarin aja. Kalau bagi saya sih banyak yang seperti itu saya temui, banyak yang menolak Diana, tapi nanti bisa berapa tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun kemudian, tiba-tiba klien tersebut yang mencari saya. Dan pada saat itu mungkin dulu kondisi ekonominya kurang mapan, sekarang sudah mapan dan sudah aware akan asuransi, maka kita akan lebih gampang menawarkannya sesuai kebutuhan dia. Kira-kira itu jawaban saya, semoga dapat membantu. Dan ngomong-ngomong nih udah 4:47. Sudah lewat waktunya. Jadi maaf sekali saya harus stop di sini. Maaf teman-teman yang belum dapat saya jawab pertanyaannya. Mungkin kalau mau lewat DM juga boleh, bisa ke FB saya Jenny Indrajana atau Instagram huruf kecil semua Jenny_Indrajana, akan saya coba jawab satu persatu. Jangan lupa di foto dan di tag nama saya dan MDRT Indonesia. Nanti kita akan umumkan pemenangnya, siapa yang beruntung. Pesan terakhir, Q3 sudah berjalan, jangan sampai kita kehilangan, dan kita harus finish strong di tahun 2020 ini. No matter what, jangan bikin excuse, jangan karena corona, jangan apa, kita tetap harus maju, karena kita harus bisa, pasti bisa, dan yakin bisa. Oke? FB Indonesia, MDRT Indonesia Official Account setiap Rabu selalu mengadakan acara-acara seperti ini. Dan minggu depan kami juga akan menghadirkan seorang pembicara yang sangat dahsyat,
Beliau adalah seorang MDRT juga, dan pada tahun ini juga menjadi speaker loh untuk acara virtual meeting nanti. Oleh karenanya kalian semua juga harus hadir dan ajak teman-teman lain yang lebih banyak lagi di FB MDRT Indonesia Official Account hari Rabu jam 4 sore on time sampai 4:45. Sekian dari saya, banyak terima kasih. Semoga saya dapat membantu dan berguna. Salam aktivitas. Semangat. Johan, ini aku klik finish atau continue ya? Finish langsung save. Udah otomatis save. Berarti aku klik finish ya.